Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak Uut, salam sehat, Amin. tetap semangat. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Matur nuwun atas kehadiran Pak Uut untuk ngobrol sore hari ini. Kita akan ngobrol tentang dunia Pak Ahmad Saifuddin itu sendiri, Apa ini? yaitu dunia properti. Oh iya. Ya, jadi jangan khawatir, apa yang bisa sampaikan adalah hal-hal yang sudah familiar. Baik, Ya, baik. yang pertama ini Monggo. mungkin konteks umumnya saja, saya tak memberikan konteks umum, yaitu Ya. tentang melakukan perdagangan properti, yaitu melakukan perantaraan perdagangan properti. Lalu ada satu aspek di dalam perantaraan perdagangan properti adalah memberikan konsultasi. Memberikan konsultasi. Lah, di dalam memberikan konsultasi itu biasanya orang yang mau konsult itu menghadapi suatu masalah. Ya, saya ingin meminta Pak Uut ini memberikan respon bahwa ketika orang itu datang ingin konsultasi kepada properti expert begitu, kira-kira kalau dia datang lalu menyampaikan keluhan sebagai konsumen, itu kira-kira keluhan-keluhannya apa saja, Pak Ahmad Saifuddin? Mohon diberikan penjelasan lah semacam itu kira-kira. Baik. Baik, Prof. Oko. Jadi begini, kalau bicara soal properti dan terkait dengan aspek perdagangannya, maka saya selalu melihat tetap dalam dua sisi, Pak. Jadi keberhasilan perdagangan di dalam industri properti itu selalu dilihat dalam aspek produk dan aspek pasar. Dua ini harus selalu fit, keduanya itu mesti fit. Gitu. Kalau tadi dibilang bahwa ada potensi masalah dan sebagainya, itu biasanya persoalan masalah itu timbul, itu biasanya ya tentu berkaitan dengan misalnya pemenuhan dari janji produk sudah dipublish pasar gitu ya. Janji produk yang dipublish di pasar itu kan menyangkut hal-hal yang sifatnya physical dan services gitu ya. Ya, jadi selalu atau kemudian kalau termasuk yang spek ya, bersifat Pak Ud, termasuk spek ya. Ya, atau kemudian yang lain adalah yang bersifat legal. Ini biasanya juga akan timbul masalah. Biasanya kalau legal itu urusannya apakah SHM, apakah SHGB dan sebagainya ya, sertifikat hak kepemilikannya itu apakah hak guna bangunan, apakah hak milik dan sebagainya. Atau kalau berkaitan dengan apartemen atau rumah susun dan sebagainya, itu biasanya ya kaitannya dengan strata title dan seterusnya. Nah, jadi biasanya seputar ini persoalan-persoalan yang menjadi pembicaraan. Tapi satu hal kalau tadi dikatakan Prof. Otto bahwa ada perantaraan perdagangan, bisa jadi yang dimaksud di sini adalah ini brokerage, Pak. Jadi antara developer dengan customer dengan pasar itu tidak selalu akan bertemu langsung head to head gitu ya. Tetapi bisa saja developer itu menggunakan konsultan, menggunakan perusahaan pemasar dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di sana muncul divisi-divisi yang memberikan layanan konsultasi sebagaimana yang tadi disampaikan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Terima kasih Pak Ud, sudah sangat clear terkait dengan hubungan antara demand and supply antara developer dan konsumen. Lalu tadi menarik sekali Pak Uut menyampaikan tentang aspek legal.
Ini kan sangat krusial sekali ya. Ya. Mungkin di dalam kasus-kasus yang pernah Pak Ahmad Saifuddin jumpai, beberapa kasus yang dialami selama ini, kira-kira pengalaman Pak Uut dalam memberikan saran aspek legal dalam pengalihan properti dari developer ke konsumen, ini seperti apa? Mungkin Pak Ahmad Saifuddin punya tipologi atau macam-macam pengalaman. Ya, itu. jadi begini. Ya, silakan. Jadi begini Pak, aspek legal itu kan ada di 2 level. Jadi level pertama itu biasanya aspek legal yang bersifat hak kepemilikan atau ownership. Ya, jadi hak kepemilikan ini problematikanya bisa bermula dari proses akuisisi sampai proses penjualan. Ya. Jadi misalnya penyelesaian proses akuisisi, karena kan umumnya persil di Indonesia atau persil di sini itu kan dikuasai secara kecil-kecil, Pak, tidak dalam blok besar gitu. Nah, sehingga yang kecil-kecil tadi biasanya kemudian ada upaya untuk membereskan menjadi sebuah blok besar gitu. Ya. Nah, ini problem ini. Biasanya cukup lama gitu, terus karena masing-masing individu yang menguasai kepemilikan dari persil itu mungkin sudah turun waris dan sebagainya. Ini rumit ini. Yang kayak gini ini sangat rumit gitu. Nah, kalau kerumitan tadi itu masih terbawa sampai ke proses transaksi properti dengan maka pasti akan timbul masalah karena kalau dirunut ke belakang ada persoalan yang belum selesai, gitu kan? Satu. Lalu yang kedua itu adalah permitted atau perizinan. Nah, sebetulnya asumsinya mestinya perizinan ini akan bisa dikeluarkan manakala persoalan-persoalan yang bersifat penguasaan hak tadi sudah beres gitu ya. Nah, ini biasanya bermainnya di situ, Pak. Jadi sementara haknya belum selesai, proses perizinan sudah dilakukan, nggak apa-apa sebetulnya paralel itu nggak apa-apa. Tapi ketika dikeluarkan, diterbitkan suatu bukti legal yang itu menunjukkan bahwa itu sudah selesai, sementara masih ada persoalan yang mendahuluinya, maka ini akan jadi masalah gitu. Nah itu jadi legal itu di 2 itu, yang satu ownership itu, yang satu adalah permitted. Nah permittednya ini macamnya banyak banget Pak. Jadi macamnya itu mulai dari izin penggunaan tanah (IPT), izin pemanfaatan dan penggunaan tanah gitu. Lalu yang kedua izin site plan gitu. Kalau dia berupa kawasan maka site plan atau sebesar apa misalnya master plan atau bagaimana. Atau kalau dia berupa tower building dan seterusnya sampai kepada IMB. IMB baru muncul. Nah, untuk menuju ke situ itu kan prosesnya ada macam-macam, ada TABG, TA dan sebagainya. Nah, ini sekarang sudah dipotong melalui Permen PU, ya, peraturan pemerintah, bukan PU, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 itu sudah dipotong menjadi PBG. Nah, PBG itulah yang kemudian nantinya di owner siapa yang menjadi penguasa dari properti itu atau dalam hal ini developer itu, maka kepada mereka diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan teknis. Nah, sehingga developer di masa yang akan datang itu ada developer yang sudah canggih, Pak. Karena dia diberi kepercayaan untuk mencanggihkan dirinya. Mencanggihkan dirinya. Nah, ini adalah produk dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Omnibus Law. Omnibus Law.
Terima kasih Pak Ud, saya kira menarik sekali. Jadi disampaikan unsur legal cukup banyak dan sangat berperan. Dan di sini di dalam aspek memberikan konsultasi, di dalam aspek legal tadi ada lawannya ini Pak Ud. Mungkin Pak Ud bisa merenungkan bahwa selain ada aspek legal, kerumitan itu juga ditambah aspek non legal. Coba Pak Ud ingat kembali di proyek-proyek yang selama ini ditangani, kerumitan aspek non legal ini mungkin bisa disampaikan Pak Ud. Monggo silakan. Ya, kalau aspek non legal itu biasanya lebih kepada sampai seberapa toh pola transaksi atau pertemuan antara proses produksi dengan customer gitu ya. Okay. Nah, biasanya kalau pertemuan ini tersekat oleh perantaraan perdagangan tadi, maka sebetulnya basisnya akan berakhir pada rumah contoh gitu. Nah, biasanya rumah contoh itu bisa menjadi solusi bagi kepercayaan customer untuk meyakini bahwa akan dapat seperti ini gitu. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kan ada yang modelnya mungkin developer itu melakukan proses-proses tailor-made. Jadi kalau prosesnya tailor-made, ini memang agak rumit jadinya karena customer-nya itu pasti akan berusaha untuk bisa masuk ngelihat dapur. Ini masalah ini biasanya. Ya, lalu nanti kalau mereka ngelihat dapur dan sebagainya, ini persoalan komunikasi yang non legal itu jadi persoalan komunikasi gitu. Nah, sehingga karena customer kita mesti puas terhadap produknya. Nah, komplain atau disclaimer itu, komplain itu yang menjadikan kerumitan tadi. Nah, biasanya lalu terlalu jauh karena sebetulnya pembelian dari customer kita itu kan sebetulnya produk jadi, Pak. Sebetulnya tidak boleh mestinya customer itu masuk ke proses produksi, mestinya begitu. Ya, jadi dia harusnya terima produk jadi. Kalau terima produk jadi, ya mestinya seperti yang dijanjikan, yaitu rumah contoh gitu. Kalau rumah contohnya seperti ini, kualitinya seperti ini, listrik, air mengalir seperti ini dan sebagainya, ya sudah cukup seperti itu gitu. Tapi kalau dia masuk ke dalam itu tadi, di mana ada tailor made begitu, masalah. Gitu Pak. Terima kasih Pak Ud. Ini sangat menarik sekali. Ini gambaran umum saja Pak Ud, karena intervensi ini sangat mengganggu kenyamanan developer gitu ya. Kalau saya lihat. Tapi mungkin perlu disampaikan, kira-kira berapa persen nih intervensi tailor made sampai ke dapur ini? Apakah banyak atau sedikit atau berapa persen? Mungkin perlu dieksplor ini. Ya. Tapi begini Pak, jadi sebetulnya pola ini itu kan pola yang selama ini menjadi strategi pemasaran Pak. Jadi strategi pemasaran itu kan ada yang basisnya market driven atau product driven, gitu kan? Nah, kalau yang namanya market driven, maka sebetulnya permintaan pasar yang seperti apa itu akan dipenuhi, gitu. Nah, ya itu jadi kita bisa mempertemukan product driven dan market driven di satu sisi. Di sisi yang lain kita bisa meletakkan yang satu adalah mass product begitu, yang lain adalah tailor made gitu. Nah, jadi ketika matriks ini kan akan timbul 4 kuadran ya, 4 kuadran dari 2 dan 2 gitu ya. Nah, jadi dari situ petanya akan kelihatan. Tapi ini memang tidak selalu untuk diprosentasekan begitu, Pak, karena ini memang strategi pemasaran, Pak. Jadi mereka yang menembak konsumen yang the have begitu, yang high class gitu, biasanya memang cenderung untuk bermain dengan tailor made, lalu di sisi yang lain dia tidak mass product gitu ya, tidak mass product gitu, lalu dia akan mengakomodasi semua permintaan. Cuman
tekniknya sebetulnya problemnya itu adalah ketika pintunya itu dibuka dan customer-nya itu masuk terlalu dalam ke proses produksi gitu. Itu aja masalahnya. Jadi kalau sistem, saya kira sistemnya sudah banyak di teman-teman developer sudah melakukan proses itu gitu. Cuman kadang-kadang ada developer yang mungkin pengalamannya belum cukup, lalu dia open terlalu banyak sehingga proses produksi dapurnya itu bisa kemasukan tamu kita kan ya memang ikut icip-icip kan begitu Pak. Ya, menarik. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya kira the next contact ya Pak ini. Yang tadi oke lah untuk masalah konsultasi ada konflik masuknya atau intervensi konsumen ke produksi atau dapur. Berikutnya Pak ini kita satu langkah lagi lah. Kita punya yang sangat akrab sekali yang Pak Uud sudah punyai di dalam dunia perpote yaitu melakukan negosiasi. Saya ulangi lagi ya, melakukan negosiasi. Ini ada 3 hal Pak Uud. Mungkin yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah melakukan negosiasi dengan pemilik properti, melakukan negosiasi dengan pemilik properti untuk mendapatkan listing. Untuk mendapatkan listing. Ini seperti apa, Pak U? Yang dimaksud agak kurang jelas, Pak. Listing. Saya ulangi ya. Melakukan negosiasi dengan pemilik properti untuk mendapatkan listing. Oh, listing. Yes, listing. Oke. Nah, monggo ini dunianya Pak Ud, listing. Ya. Jadi begini Pak, sebetulnya prinsip negosiasi itu yang disebut sebagai negosiasi yang berhasil. Itu manakala tidak ada yang dikalahkan Pak. Jadi dua pihak itu harus merasa, dua pihak itu harus merasa menang semua gitu. Nah, dan persoalannya adalah apa yang disebut dengan kemenangan bagi masing-masing pihak tentu memiliki standar yang berbeda-beda kan begitu. Nah, oleh karenanya bagi teman-teman yang melakukan proses perantaraan perdagangan tadi, ini biasanya mereka punya kompetensi dengan pengalaman yang banyak untuk membaca karakteristik dari pasar gitu. Konsumen. Jadi membaca karakteristik dari calon customer-nya begitu. Nah, sehingga kemudian kan customer itu bisa dipilah-pilah, Pak. Ada customer yang smart customer gitu, gitu. Terus ada customer yang mungkin dia pengulangan, retaking gitu ya, dia melakukan pengulangan pembelian dan sebagainya. Nah, karakteristik seperti ini itu cara penanganannya beda-beda. Kalau cara penanganannya beda-beda. Nah, sehingga ketika itu semua bisa terbaca karakteristiknya secara baik, saya kira proses negosiasi akan menjadi lebih mudah begitu. Yang mana itu tujuannya adalah supaya bisa masuk di dalam proses listing tadi itu sehingga kalau seperti ini deal-nya kira-kira kayak gini jadinya. Nah, gitu, Pak. Terima kasih. Melangkah lagi nih Pak, masih tentang negosiasi. Saya kira ini Pak Jenengan sangat familiar lah. Jadi ada langkah berikutnya tentang negosiasi, yaitu melakukan negosiasi dengan calon pembeli untuk mencapai transaksi. Nah, ini untuk closing ini kan problematik ini ya. Negosiasi dengan calon pembeli untuk mencapai transaksi atau closing. Nah, ini kan yang diharapkan oleh developer ini. Monggo ini. Tadi sebetulnya yang saya gambarkan. Jadi kalau tadi kan Pak Woko menyampaikan bahwa negosiasi dengan pemilik properti. Lalu yang kedua negosiasi dengan calon pembeli, kan begitu. Betul. Nah, ini sebetulnya memang begitulah Pak, antara calon pembeli sama pemilik properti itu posisinya itu akan seperti itu situasinya. Nah, oleh karenanya kalau topiknya adalah perantaraan perdagangan, saya kira
si para brokerage ini atau para account eksekutif ini atau para sales manager inilah yang kiranya dia akan membaca bagaimana sebetulnya posisi di satu sisi customer itu adalah raja yang gimana caranya supaya bisa close deal gitu, dan jangan pernah ada yang namanya kalau berhubungan dengan customer itu kemudian seperti eyel-eyelan, itu enggak ada Pak. Harusnya customer itu harus, oh kalau Anda minta seperti ini akan kita beri yang seperti ini gitu. Pembeli sehingga raja, dia gitu ya? Jadi seolah-olah kemudian meskipun itu semua sebetulnya sudah di dalam strategi yang tadi saya bilang. Biasanya kan intelligent marketing itu kan sudah sejak awal bisa memahami karakteristik. Karena biasanya begini Pak, tidak akan ada proses-proses dealing dengan nilai yang cukup besar karena prosesnya melalui proses negosiasi, itu dalam waktu sekali jadi itu nggak ada biasanya. Nah, sehingga biasanya di awal itu selalu melihat positioning masing-masing. Tetapi ada juga orang yang kalau customer kita sedikit memaksa untuk supaya dengan berbagai macam alasan dia misalnya saya harus balik lagi ke Bali, pesawat saya jam 3, saya ini gimana nih supaya deal dan sebagainya. Oke, semuanya oke. Secara prinsip harus begini gitu ya. Nah itu bisa diikat sebetulnya. Ya, jadi kan proses itu bisa mulai dengan booking fee gitu ya, lalu mungkin dengan DP, dengan segala macam. Orangnya kalau misalnya, wah udah tak bayar lunas saja, gitu. Nah, ini orang itu kadang-kadang bermacam-macam begitu. Macam-macam, menarik. Nah, jadi kiranya seperti itu, memang nggak ada standar yang baku, Pak. Tapi sekali lagi di dalam praktek melakukan proses perdagangan ini selalu saja proses-proses membaca karakteristik orang itu menjadi sangat penting, Pak. Makanya teman-teman yang masuk di situ itu adalah tidak hanya orang-orang teknis, tetapi juga mungkin orang-orang mungkin juga orang psikologi juga bisa paham juga yang kayak gitu. Baik Pak, terima kasih sekali. Ini satu langkah terakhir karena negosiasi yang saya baca dari format SKKNI itu ada 3. Jadi yang terakhir ini sangat menarik. Kalau tadi Pak Uut menyampaikan bahwa negosiasi untuk transaksi itu akhirnya kan berbagai macam dan tadi lebih banyak contoh langsung. Nah, satu hal lagi nih Pak Uut, yang negosiasi di level ketiga ini adalah melakukan negosiasi dengan pihak lain yang berkaitan langsung dengan proses transaksi. Pihak lain, nah ini kan, tapi berkaitan dengan proses transaksi. Mungkin ada pihak yang lain itu ya pihak ketiga, jadi tidak direct ya. Nah, ini pengalaman Pak Uut seperti apa ini? Ini menarik. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau tema sore ini mengatakan adanya perantaraan perdagangan dalam transaksi properti, pihak lain itu ya brokerage itu, Pak. Jadi mereka itu memang pihak ketiga. Jadi kan berarti ada customer di satu sisi, ada developer di sisi yang lain, ada brokerage di satu sisi. Nah, jadi customer itu akan ketemu langsung dengan brokerage gitu kan. Tadi kan pertamanya bagaimana kalau customer ketemu langsung dengan developer, kan begitu. Model transaksi negosiasinya menjadi seperti ini gitu kan. Nah, bagaimana kalau brokerage ketemu dengan developer? Ini karena dua ini kan tidak selalu subordinat, Pak. Jadi dua-dua ini kan eksistensi. Karena ini kan profesi, Pak. Jadi pengembang profesi, brokerage juga profesi. Jadi ini dua-dua ini sebetulnya saling menguatkan gitu. Nah, mereka akan punya space, mereka akan punya ruang yang cukup untuk kemudian yang satu bisa mengembangkan sampai di mana dia boleh main negosiasi itu gitu.
Tetapi satu hal yang nggak boleh dilewati, jadi ini hukumnya begitu, nggak boleh bohong, Pak. Ya, Oh nggak iya, boleh iya. bohong. Iya, Ini iya, iya. penting. Nah, jadi kalau seperti yang tadi saya bilang, problem-problem janji, problem legal, kalau itu adalah bohong, ini kriminal, Pak. Kena, Pak. Oke, terima kasih, terima kasih. Menarik Pak Ud. Pak Ud menyebutkan tadi ada broker ya. Karena Ya, yang namanya broker itu apapun akan dilakukan untuk closing atau transaksi. ya. Apakah ada? Broker di sini bukan individu ya, tapi broker itu brokerage ya. Artinya dia perusahaan yang menjadi perantara antara developer dengan customer, Pak. Betul. Maksud saya begini, apakah broker dan stafnya ini sangat piawai bagaimana menghubungi satu calon pembeli, lalu dia juga mencoba mencari informasi siapa ini pembeli ini, lalu dia minta bantuan atau pendekatan dan sebagainya, itu dilakukan nggak semacam itu, Pak Ud? Iya, jadi Oke, 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 ya. perusahaan brokerage itu kan perusahaan bermata ganda, Pak. Betul, ya, ya. Dia punya cara, tetapi sekali lagi saya bilang ini agak tipis dengan kebohongan, Pak. Agak tipis gitu. Nah, oleh karenanya yang tidak boleh dilakukan adalah kalau bohong gitu. Tapi kalau makanya dia akan sangat paham, memahami produk dengan sangat baik, lalu mengkomunikasikan produk kepada customer. Customer juga variannya banyak dan sebagainya. Dan satu brokerage ini juga bisa disewa oleh beberapa developer gitu ya, tidak hanya satu gitu kan. Nah, sehingga memang itu adalah peta gitu ya. Jadi bagaimana supaya ujungnya adalah bagaimana proses dealing itu terjadi. Ya, terima kasih Pak Ud. Kita sudah tidak terasa 30 menitan ya. Saya kira ini sangat bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi untuk the next waktu gitu. Saya kira properti masih sangat banyak sekali yang bisa saya gali sehingga hal-hal yang sangat familiar dengan Pak Ahmad Saifuddin akan saya sampaikan di lain waktu untuk channel berikutnya. Terima kasih Pak Ahmad Saifuddin atas komunikasinya. Salam sehat dan tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Salam.